Selamat datang dalam seri kuliah online Tata Laksana COVID-19 di komunitas. Kali ini Anda akan mendengarkan kuliah tentang home quarantine atau self-isolation. Materi ini disiapkan oleh Dr. Arif Bahtiar, spesialis paru konsultan. Tujuan pembelajaran dari kuliah ini adalah mahasiswa memahami penyebaran dan pengendalian infeksi COVID-19, mahasiswa memahami definisi karantina terkait COVID-19, mahasiswa mengetahui sasaran atau pasien yang memerlukan karantina rumah, dan mahasiswa mengetahui tindakan selama karantina rumah. Karantina adalah pembatasan aktivitas atau memisahkan seseorang dari populasi atau dari sekelompok orang yang sehat agar tidak memaparkan suatu penyakit. Tujuan karantina adalah agar gejala dari orang yang sakit dapat dipantau dan penyakit dapat dideteksi dengan cepat. Karantina hanya salah satu dari usaha kesehatan masyarakat terhadap merebaknya suatu penyakit. Dalam melaksanakan karantina, kita untuk sementara membatasi hak seseorang untuk beraktivitas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu basis hukum dalam melaksanakan karantina. Secara internasional, karantina diatur dalam International Health Regulations 2005 pada artikel 30, 31, dan 32. Karantina dapat dilakukan terhadap seseorang yang berkontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 secara laboratoris. Durasi karantina adalah selama 14 hari. Kriteria kontak erat dapat dibaca dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 terbitan Kementerian Kesehatan edisi keempat. Self-isolation juga ditujukan untuk ODP, PDP, dan pasien konfirmasi dengan gejala ringan. Hal ini dilakukan karena pada pasien atau ODP maupun PDP dengan gejala ringan tidak ada tata laksana khusus atau hanya bersifat simptomatis. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan karantina. Yang pertama adalah appropriate setting, yang kedua adalah infection and prevention control, yang ketiga adalah monitoring. Aspek-aspek yang termasuk dalam appropriate setting antara lain adalah ventilasi yang cukup, single room atau ruangan hanya digunakan oleh satu orang, sebisa mungkin di dalam kamar terdapat kamar mandi dan terdapat fasilitas untuk hand hygiene. Kamar atau ruangan mudah dibersihkan. Di dalam rumah tetap pertahankan physical distancing. Proteksi sampah atau limbah dari orang yang dikarantina. Orang yang menjalani self-quarantine dapat mendapatkan fasilitas kesehatan secara mudah jika kondisi memburuk. Orang yang tinggal serumah tidak boleh menggunakan alat makan yang sama. Sebisa mungkin orang yang dikarantina tidak menggunakan ruangan apapun yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Pasien yang menjalani isolasi diri di rumah diberikan edukasi untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS yang meliputi kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang area publik. Mencuci tangan dengan air dan sabun cair serta bilas setidaknya 20 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan alkohol 70-80% hand rub. Menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin atau batuk. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Fasiankes. Infection Prevention and Control meliputi early recognition, administrative control, dan environmental control. Early recognition yaitu mengenali gejala seperti demam atau gejala respiratori pada orang yang menjalani karantina. Menerapkan universal precaution untuk orang yang dikarantina dan orang di sekitarnya. Administrative control meliputi pemberian training untuk orang yang dikarantina dan orang di sekitarnya tentang universal precaution. Menggunakan pedoman dan kebijakan resmi, misalnya oleh Kementerian Kesehatan, dalam menjalankan karantina dan surveillance. Environmental control misalnya adalah membersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh, membersihkan dan disinfeksi kamar mandi dan toilet, membersihkan kain, linen, dan handuk. Selama karantina, orang yang dikarantina perlu dipantau. Hal yang perlu dipantau antara lain adalah suhu dan gejala.
pasien harus diperiksakan PCR pada akhir karantina, baik ada maupun tidak ada gejala. Jika terjadi perburukan klinis, maka orang yang dikarantina mungkin membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jika ODP atau PDP mengalami perubahan gejala, misalnya dari ringan ke sedang, maka orang tersebut harus dirujuk ke rumah sakit darurat. Sedangkan jika gejala berubah dari sedang ke berat, maka orang tersebut perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan.